Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PT Garmen Sentosa Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ali Mashad, kemudian Mbak Elwi Hudriah, Mbak Wiwin, Mas Fahriza Akmal, dan Mbak Reski Indah. Langsung saja, PT Garmen Sentosa Indonesia merupakan perusahaan garmen dengan produk baju bayi yang berdiri sejak tahun 2011 dengan total jumlah karyawan sebanyak 40 orang dengan 2 manajer. Sebagai perusahaan garmen, tentu kami memiliki banyak divisi-divisi yang bergerak secara kesatuan, di mana semua divisi tersebut membutuhkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia. Meski sudah memiliki mesin dan teknologi, namun tetap saja sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan, karena yang menjalankan mesin tersebut adalah manusia. Terima kasih, dilanjut. Selanjutnya, ada beberapa hal ataupun faktor yang mempengaruhi SDM dapat berkembang ataupun tumbuh di PT Garmen Sentosa Indonesia. Yang pertama ada kompetisi, merupakan salah satu hal yang penting harus dimiliki individu. Yang kedua, untuk melaksanakan tugas ataupun melaksanakan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, semua individu harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan permintaan dan tuntutan di PT Garmen Sentosa Indonesia. Yang empat, lapangan kerja. Di dalam lapangan kerja pasti ada suatu kendala yang dapat memicu suatu lembaga pelatihan untuk menyediakan ataupun melakukan pelatihan tentang kinerja ataupun tugas di PT Garmen Sentosa Indonesia. Yang terakhir, adanya pelatihan yang berbasis kompetensi. Dengan adanya pelatihan ini, pasti sebuah SDM ataupun individu karyawan memiliki tujuan dan semangat yang lebih untuk menggapai kompetisi tersebut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan slide keempat tentang metode pelatihan. Perusahaan menggunakan metode pelatihan yang tepat dalam menghadapi kebutuhan utama karyawannya, yaitu metode hands-on, jenis on-the-job training, di mana metode ini mengasah keterampilan praktek karyawan, contohnya seperti menjahit, memotong, menyablon, menyetrika, dan mengemas. Lalu yang kedua, mengadakan pelatihan karyawan di divisi dengan metode jenis presentasi classroom instruction dan audiovisual teknik, agar karyawan di divisi desain lebih mengerti lagi tentang desain komunikasi dan komunikasi visual, sehingga mereka bisa menjadi lebih kreatif dan karya mereka bisa lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, mengadakan pelatihan karyawan di divisi marketing dengan metode presentasi jenis classroom instruction dan metode hands-on jenis behavioral modeling, agar para marketing dan sales di CV Surya dapat bertambah skill mereka dalam melakoni pekerjaan dan mengembangkan kemampuan interpersonal. Indikator keberhasilan pelatihan berdasarkan kualitas hasil produksi. Metode pengembangan. Yang pertama, job rotation diadakan agar para peserta menguasai tiap keterampilan yang dibutuhkan di setiap divisi produksi, sehingga para supervisor dan manajer menguasai keterampilan yang mumpuni di setiap divisi produksi yang ada. Yang kedua, sourcing diadakan agar para peserta dapat menguasai keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk jabatan yang akan diisinya. Lanjutkan slide yang terakhir, yaitu tentang tujuan adanya pelatihan dan pengembangan. Tujuan pertama adalah melatih kecepatan dan ketepatan kemampuan praktek karyawannya dalam menjalankan tugasnya. Tujuan yang kedua adalah karyawan bisa lebih lagi termotivasi dan lebih naik kinerjanya. Terus yang ketiga, dengan adanya pelatihan dan pengembangan ini, perusahaan berharap bahwa itu akan menambah kualitas produk di perusahaan karena karyawan sudah dibekali dengan kemampuan prakteknya. Dan yang terakhir ada keterampilan. Tujuan yang terakhir
yaitu keterampilan dan sikap sebagai upaya mempersiapkan peserta pelatihan. Mungkin sekian dulu presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.